Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Baik, sebelum kelas dimulai, kepada Saudari Atika dipersilakan untuk memimpin doa. Baik, Pak. Bersiap. Berdoa mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai, kita absen dulu ya. Apakah semuanya hadir? Hadir Pak semuanya. Hadir, Pak. Semuanya Pak. Alhamdulillah. Saya yang bertanya pada Andi, gimana Andi kabarnya? Baik Pak, Alhamdulillah Pak, sehat. Alhamdulillah. Jangan lupa ya, menerapkan 3M, makan, mencuci tangan, menjaga jarak di masa COVID-19 ini. Dan tetap semangat ya untuk mengikuti pelajaran geografi ini. Saya izin share screen ya. Baik, Pak. Sudah terlihat belum? Sudah, Pak. Sudah Pak. Langsung saja dimulai ya. Nah, pada kali ini kita akan membahas materi tentang letak, luas, dan batas wilayah Indonesia. Ini ada kompetisi dasar dan indikator. Kompetisi dasarnya itu ada 3.1 dan 4.1. 3.1 itu memahami kondisi wilayah dan posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Nah, indikatornya itu memahami letak, luas, dan batas wilayah Indonesia. Kemudian, memahami karakteristik wilayah, daratan, dan perairan Indonesia. Kemudian juga memahami perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia. Dan memahami potensi dan pengelolaan sumber daya kelautan di Indonesia. Maaf, suaranya kedengaran tidak? Kedengaran Pak. Kedengaran ya? Nah, pada fokus kali ini kita akan memahami tentang letak, luas, dan batas wilayah Indonesia. Dan kompetisi dasar yang 4.1 itu menyajikan contoh hasil penalaran tentang posisi strategis wilayah Indonesia sebagai poros maritim dunia dalam bentuk peta, tabel, dan lain-lain. Nah, indikatornya itu adalah berdiskusi tentang letak dan posisi geografis Indonesia dan kaitannya dengan poros maritim dunia. Menyajikan laporan hasil diskusi tentang posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia dengan dilengkapi peta atau tabel. Nah, di sini ada beberapa tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu peserta didik diharapkan dapat memahami dan menganalisis geografis Indonesia melalui peta dunia. Kemudian, siswa diharapkan dapat mengetahui potensi kekayaan sumber daya yang ada di Indonesia. Kemudian, diharapkan siswa dapat mengimplementasikannya ilmu kegeografian di kehidupan nyata. Nah, jadi itu tujuan kita belajar tentang memahami letak, luas, dan batas wilayah Indonesia adalah diharapkan peserta didik dapat memahami tentang Indonesia dulu nih. Kalau misalnya sudah paham tentang Indonesia, maka akan timbul rasa kecintaan kita terhadap Indonesia, karena negara Indonesia ini memiliki banyak kekayaan sumber daya yang melimpah ruah. Ya, di sini ada peta negara kesatuan Republik Indonesia dari PIG. Dari peta NKRI ini kita akan menganalisis secara singkat ya tentang letak, luas, dan batas wilayah di Indonesia.
Nah, letak Indonesia itu terbagi menjadi dua, letak astronomis dan juga letak geografis. Kalau letak astronomis, Indonesia itu terletak pada 6 derajat 8 menit tentang utara sampai 11 derajat 15 menit tentang selatan dan 94 derajat 45 menit bujur timur sampai 141 derajat 5 menit bujur timur. Kemudian kalau geografis, Indonesia ini diapit oleh 2 benua dan juga 2 samudra. 2 benuanya ini yang di bagian utara ini ada bagian diapit oleh benua Asia dan di selatannya itu diapit oleh benua Australia. Kemudian 2 benuanya di atas juga diapit oleh Samudra Pasifik dan di bagian selatannya itu diapit oleh Samudra Hindia. Nah, Indonesia ini berada pada jalur perlintasan pelayaran internasional yang strategis, yaitu jalur Sutra. Nah, Indonesia ini kan dilewati oleh 2 jalur pegunungan muda aktif, yaitu Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik. Nah, apa sih dampak dari letak astronomis dan geografis di Indonesia? Kalau letak astronomis itu mengakibatkan Indonesia kan berada di khatulistiwa, maka Indonesia itu beriklim tropis yang memiliki 2 musim karena sering mendapatkan sinar matahari yang cukup, sehingga banyak tanaman yang subur di situ. Dan Indonesia terbagi menjadi 3 waktu, yaitu ada WIB, WITA, dan juga WIT. Dan apa sih dampak dari letak geografis di Indonesia? Dampaknya itu karena Indonesia itu kan berada di ring of fire ya, jadi Indonesia itu rawan bencana. Tapi walaupun rawan bencana, Indonesia ini memiliki potensi sumber daya tambang yang limpah ruah juga. Jadi walaupun ada bencana, tapi juga ada kekayaan alam di sini. Dari sini ada luas Indonesia. Dari peta ini saja kita bisa ketahui ya, Indonesia itu sangat luas sekali. Luasnya itu mencapai 8,3 juta kilometer persegi. Nah, Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dan pulau yang terdeteksi dan sudah disubmisi oleh PBB menurut Pushidros TNI AL tahun 2020 itu sekitar 16.056 pulau dari 17.504 pulau. Nah, luas Indonesia ini sangat luas sekali. Indonesia ini memiliki 70% lautan luasnya dan juga 30% daratan. Batas Indonesia. Ini batas Indonesia dengan negara lain, ada batas darat dan juga batas laut. Kalau batas darat, berarti Indonesia berbatasan langsung dengan negara tersebut. Tapi kalau batas laut, diatur dalam landas kontinen, laut teritorial, dan sea. Tapi kalau landas kontinen ini hanya khusus untuk benua. Tapi kalau untuk yang memiliki perairan yang luas, maka digunakan laut teritorial dan juga sea. Di sini ada beberapa contoh negaranya. Darat itu ada Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste. Kalau laut itu Singapura, Malaysia, Filipina, benua Australia, Vietnam, India, dan India, Timor Leste, Republik Palau, benua India, dan Thailand. Mungkin itu sedikit materinya, kita langsung ke kuis saja ya. Bapak stop share dulu. Baik, Pak. Ini mau kuis ya, Pak? Iya betul, Oke. Yeay, kuis. Andi seneng banget kalau kuis. Yeay. Ya Bu, soalnya saya jago banget Bu. Mantap. Oke. Kak dong, masa Bu? Baru.
Kita langsung, oh iya, sebelum ke aturan kuis, saya bagi kelompoknya dulu ya. Bentar. Siapa? Baik, Pak. Saya izin stop share dulu ya bentar ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Saya izin mengirim nama kelompoknya di chat ya, di grup chat. Sudah terbaca? Yeay, sama Yola. Yeay, sama Andi. Alhamdulillah. Baik, langsung aja ya ke peraturan kuisnya. Jadi aturan kuisnya ini, peserta didik dibagi menjadi 3 kelompok yang terdiri masing-masing itu 2-3 orang di setiap kelompoknya. Nah, peserta didik yang boleh mengikuti kuis ini hanya peserta didik kelas 11 yang mengikuti pelajaran geografi di Zoom meeting ini. Terus kuis ini terdiri dari 5 soal berbentuk pilihan ganda. Nah, pilihannya itu dari A sampai D. Nah, peserta didik diperbolehkan merebut kesempatan untuk menjawab pertanyaan kuis dari kelompok lain. Kalau benar mendapat 20 poin, kalau salah minus 10, dan kalau nggak menjawab 0 poin. Nah, di sini juga ada soal bonus nih. Kalau misalnya kalian menjawab, itu akan mendapatkan 10 poin. Terus waktu yang diberikan maksimal itu 30 detik untuk menjawab. Kalau misalnya satu soal itu nggak ada yang bisa jawab sama sekali, maka soal itu akan hangus. Nah, penilaian tugas dilakukan dalam kuis ini. Jadi semangat ya buat ngedapetin poinnya. Udah pada siap belum nih? Siapa? Siap. Siap, Pak. Pak. Wih, mantap. Langsung dimulai ya. Siapa? Siap, Pak. Oh, bomnya mau meledak. Waduh. Ayo, siapa yang bisa menjawab? Saya Dianti, Pak. Yang B. Yang B, Pak. Nanti coba lihat apakah benar B. Oke, benar. Dianti mendapatkan 20 poin. Wah, gila. Dianti cepet banget jawabnya. Wah, Oke padahal mau, Pak. Keren banget Yanti, parah. Ini soal rebut-rebutan ya. Iya, Lanjut, Pak. Pak. Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Ayo, Pak. Lanjut Ayo, ya. Pak, lanjut, Pak. Siapa yang bisa menjawab? Yang C, Pak. Andi. Yang C, Pak. Yang Apakah C. benar jawabannya C? Ore, Andi Yang mendapatkan 20 poin. Yeay, Yeay. Andi. Yeay, Andi. Saya Bang pinter, Pak, sebenarnya, Pak. Kita langsung aja ya lanjut ke kuisnya. Ayo, Pak. Lagi, Pak. Ada yang bisa menjawab? Yang C, Pak. Yang C. C, Pak. C. C. Wah, Andi C. jawab duluan ya, Andi. Andi lagi. Yeay, alhamdulillah. Oke. Wih, Iya, Andi Andi. mendapatkan 20 poin lagi. Dilanjut nggak nih? Lanjut, Pak. Lanjut, Lanjut. Pak. Lanjut, Pak. Terus, Nggak usah, Pak. Pak. Saya udah pasti menang, Pak. Andi. Nggak boleh sombong. Sombong Andi, nggak boleh. Lanjut ya. Lanjut Pak. Lanjut, Pak. Ada yang bisa menjawab? B. B, Pak. B, Alfe, Pak. Oke ya. Apakah benar? Ore, Oke benar mendapatkan 20 poin. Lanjut lagi nggak nih? Lanjut, Lanjut, Pak. lanjut, Ayo. lanjut. Lanjut. Iya, Pak. Lanjut, Pak. Lanjut. Lanjut ya. Ada yang bisa menjawab? B.
C Pak, C. B tongkat C. C Pak, C Pak, C Pak. Sekarang sampai Saya dong Pak, saya Pak. Kita lihat ya jawabannya yang benar. Ore, C yang benar. Tadi siapa yang menjawab C? Yanti. Saya Pak, saya Pak, saya Pak. Marisa duluan. Marisa Pak, Marisa. Ini karena ada 2 orang. Bagi 2. Batalin aja Pak. Ribet. buat kelompok saya aja, Pak. Loh, kok Anda? Seru banget kuisnya. Udah ya, karena menjawabnya bersamaan, jadi mendapatkan 20 poin barengan. Yeay. Lanjut ya. Kalau ini jawab secara pribadi ya, bukan soal pilihan ganda. Ada yang bisa menjawab. Oke, Pak. Oke, Pak. Ya. Mengenali potensi negaranya, Pak. Jadi bisa melestarikan. Bagus, Ave, jawabannya. Ada yang lain? Soal bonus bisa dijawab oleh siapa saja, Pak. Yola, Pak. Ya, Atika dulu, Pak. Atika. Sebagai pelajar kita harus belajar dengan rajin dan sungguh-sungguh, Pak. Bagus jawabannya. Ada lagi? Saya, Pak. Ya, nanti. Kita harus belajar dengan rajin, Pak. Sama kita harus mencintai negara kita sendiri, Pak. Mantap nih Andi nih. Udah cinta NKRI nih Andi. Ada lagi? Yola, Pak. Memperbaiki kualitas sumber daya manusianya, Pak. Ya, itu betul. Ada lagi? Tidak ada ya? Sudah, Pak. Sudah, baik. Tadi soal nomor 10 itu soal bonus, jadi semua yang menjawab itu mendapatkan 10 poin. Hore! Yeay. 10 poin. Jadi saya ingin menambahkan yang tadi nomor 10 itu. Maaf. Jadi peran siswa itu dengan cara belajar memahami. Tadi seperti yang saya katakan di awal, kalau seorang peserta didik sudah belajar memahami tentang Indonesia, maka dia itu akan cinta pada Indonesia dan akan berkontribusi kepada Indonesia itu sendiri. Nah, hasil dari pembelajaran itu bisa diterapkan, bisa dengan laporan, artikel, postingan-postingan, itu bisa di-share di media sosial. Kemudian, hasil pembelajaran itu juga bisa di-share dari mulut ke mulut. Kalau misalnya lagi kumpul dengan teman-teman, lagi ketemu dengan tetangga, kita bisa tuh ngasih tahu kalau misalnya Indonesia itu memiliki potensi sumber daya yang luar biasa. Nah, kesimpulan, jadi Indonesia itu letaknya strategis, berada di khatulistiwa, iklimnya tropis, dan memiliki kekayaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang melimpah ruah. Tapi tetap saja Indonesia memiliki kekurangan dalam mengelola sumber daya tersebut. Maka kita terutama Anda sebagai generasi muda harus memikirkan bagaimana Indonesia ke depannya agar Indonesia itu menjadi lebih baik dari negara-negara di dunia. Nah, ya karena sudah selesai materinya, Bapak ingin meminta kepada saudara sekalian untuk membaca ulang materi tentang letak, luas, dan batas wilayah di Indonesia karena akan berkaitan dengan materi berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak Terima kasih, Iqbal. Pak. Terima kasih, Pak Iqbal.
Saya izin Bal. F ya. Bal. Terima kasih semua. Baik, Pak. Baik Pak, terima Terima kasih. kasih, Pak. Pak.